Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, kita temui umat Islam sekarang dalam berpuasa terbelah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang puasa ala ajaran, yaitu puasa yang selalu disesuaikan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, puasa ala turunan yang selalu dicocokkan dengan apa yang terjadi di kampungnya, ular-ular nenek moyangnya, atau peninggalan tradisi yang sudah dibiasakan berpuluh-puluh tahun. Yang ketiga, ala kadarnya. Yang penting puasa, yang penting nyangkut soal lengkap nomor sekian, bahkan batali juga cuek. Secara umum, puasa mereka itu lebih mengikuti adat daripada syariat. Makanya buku ini kita coba tulis untuk mengkritisi itu. Di bab pertama, puasa menebar pesona. Di sini saya jelaskan tentang pengertian puasa. Menurut bahasa itu menahan. Menurut arti istilah adalah menahan untuk tidak makan, minum, serta menggauli istri, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, niat taqarrub kepada Allah. Dan puasa itu ada 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada 4 macam. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa kafarat. Yang ketiga, puasa qadha. Yang keempat adalah puasa nadar. Adapun puasa sunnah cukup banyak. Ada Daud, ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bait, yang hikmahnya untuk menangkal temperamental. Makanya orang-orang yang temperamental itu dianjurkan untuk puasa itu. Karena gravitasi bumi sedang menanjak, tekanan darah kental, maka dipuasain untuk ngendorin. Kemudian ada puasa Asyura, ada puasa Arafah, dan yang lain. Adapun hikmah puasa cukup banyak.
Di kitab itu saya jelaskan, di antaranya adalah menangkal godaan setan dan rayuan syahwat. Karena kalau orang itu makannya kenyang, syahwatnya yang meningkat, akhirnya setan, yang kata Rasul, inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Setan itu berjalan di dalam tubuh manusia bersama aliran darahnya. Puasa juga membentuk pribadi amanah. Coba sekarang kita sudah jam segini, laparnya bukan main, hausnya enggak ketulungan. Tapi kita tetap puasa. Bisa aja kita masuk kamar, minum, enggak ada orang. Kenapa terus puasa? Karena saya pandang itu amanah. Terbentuklah mental amanah itu. Puasa juga melatih kita untuk bersyukur akan nikmat Allah. Coba makanan sesederhana apapun, kalau sudah maghrib rasanya nikmat. Bukan karena nilai makanan, karena kondisi badan, ya, sel-sel perut dan zat perasa ini sudah terbarukan, plus perasaan rohani yang begitu qanaah, maka rasanya membuat makanan itu jadi nikmat. Dan mengasah untuk berzikir dan berfikir. Makanya para ulama sejak dahulu itu ketika ingin menajamkan pikirannya, ingin mengasah otaknya, membiasakan puasa. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku hidup selama 16 tahun, tidak pernah merasakan kekenyangan kecuali sekali. Akhirnya aku masukkan jariku ke mulut untuk mengeluarkan makanan, karena kekenyangan membuat badan menjadi berat. Hati menjadi keras, kecerdasan hilang, dan mengundang tidur serta melemahkan ibadah. Betul. Bahkan Imam As-Sufyan mengatakan, nanti akan datang suatu zaman yang menjadi urusan utama manusia adalah perutnya. Dan agama, hawa nafsunya menjadi agama mereka. Dan Ramadan juga mencetak manusia sehat jasmani dan rohani. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, waspadalah dari makan kenyang, karena hal itu membuatmu malas salat, merusak badan, mengakibatkan penyakit, dan Allah membenci tokoh agama yang suka kekenyangan. Bersikaplah sederhana dalam hal makan, karena demikian itu lebih dekat dengan kebaikan. Jadi orang itu kalau semakin kenyang itu semakin jauh dari kebaikan, semakin dekat dengan keburukan. Lebih jauh dari sikap foya-foya dan lebih kuat untuk ibadah. Dan tidaklah seorang hamba hancur melainkan setelah mengutamakan syahwatnya atas agamanya. Di sini juga ada hasil penelitian dari seorang non-muslim, Profesor Dr. McFadden. Setiap manusia membutuhkan puasa meskipun tidak sakit. Karena pengendapan racun makanan dan obat-obatan dalam tubuh membuat orang seperti sakit sehingga mengganggu aktivitas dan gerakan tubuhnya. Bila seseorang berpuasa maka pengendapan racun tidak bisa terbuang sehingga badan kembali segar dan nyaman yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ya. Adapun tujuan puasa tidak lain utama dan pertama adalah mewujudkan kepribadian yang takwa. Ketakwaan itu nampak, kita itu dituntut untuk ikhlas. Sehingga as-siyamuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, aku yang membalas. Keikhlasan puasa nampak sulit untuk dipamerkan memang. Kalau zakat, infak masih bisa pamer.
Bacaan Al-Quran juga masih bisa dipamerkan. Kira-kira puasa itu yang antum pamerkan apa? Ya, bentuknya juga antum lihat aja. Pamernya apa orang yang sedang puasa, lemes. Sekarang kondisi orang puasa ditunjuk-tunjukin juga susah. Beda dengan zakat. Pamer bisa. Ya, sholat masih bisa dipamerkan. Tapi puasa susah. Makanya Allah mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kalau Allah sudah mengatakan aku yang membalas berarti tanpa batas. Oleh karena itu Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ciri orang muttaqin dalam ayat tersebut alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Infak dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan dendam. Wal 'afina 'anil nas, bisa memaafkan orang. Nah, sekarang keutamaan puasa saya akan sebutkan singkat. Puasa sebagai perisai dari syahwat. As-sawmu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu tameng seseorang dari neraka. Yang kedua, puasa amalan paling bagus yang dapat memasukkan seseorang ke surga. Ketika Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Apa saran Rasul? Alaika bisiyam fa innahu la mithla lahu. Puasalah karena tidak ada amalan yang menandingi puasa. Amalan puasa dibalas pahala tanpa batas. Tadi sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Puasa dan Al-Quran akan memohonkan syafaat. Ya, di mana puasa mengatakan, ya Rabb, mana'tuhu an-nauma, mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba, fasyafi'ni fih. Saya halangi untuk tidak makan minum karenaku, maka syafaatilah. Kemudian kelima, puasa sebagai penebus bagi seorang yang berpuasa dari fitnah yang terjadi di keluarganya. Ya. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladi wa jari tukaffiruhas salatu was-siyamu was-sadaqah. Jadi fitnah yang ditimbulkan dari keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya, itu bisa ditebus, dihapus oleh sholat, puasa dan sedekah serta amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ini ukuran orang itu kalau tidak bisa mengatasi problem keluarga dan lingkungannya, biasanya salah satu ibadah atau bahkan semua ibadahnya enggak beres. Ya. Selanjutnya juga bagi orang puasa Allah sediakan pintu surga yang namanya Rayyan, yang tidak dimasukin kecuali orang yang puasa. Dan seorang yang berpuasa akan dijauhkan dari neraka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Bahkan dijauhkan sampai 70 tahun, maaf. Nah, sekarang adab-adab puasa. Hadirin sekalian, perlu diketahui, as-sawmu junnatun, kata Rasul, ma lam yahrikha. Puasa itu tameng selagi tidak merobeknya. Artinya, tameng itu fungsi kalau enggak pecah. Tameng itu akan bagus, bisa menangkis musuh-musuh kalau memang tidak robek. Yang merobeknya adalah, kata Rasul, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu.
Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji, omong kotor, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Itulah pada akhirnya hakikat orang yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu, siapa yang ingin puasanya tidak sobek, maka jaga adab-adab. Satu, menundukkan pandangan dan tidak menyaksikan, membiarkan mata menikmati tontonan haram. Ya, baik itu televisi atau melihat wanita yang tabarruj atau yang lain. Yang kedua, menjaga lisan dengan tidak berbicara kotor, dusta, mencaci maki, ghibah dan namimah. Kemudian yang ketiga, menahan telinga dari suara yang haram seperti mendengarkan musik, pertengkaran, ghibah dan pembicaraan sia-sia. Yang keempat, menjaga kebersihan makanan dan minuman, terutama saat sahur dan saat berbuka. Ya, kita bisa berpuasa dari yang halal, ternyata kita makan sahur dan berbuka dengan yang haram, ini aneh. Dan kita jaga puasa dengan sikap cemas dan harap dan cemas. Cemas, khawatir puasa kita tidak diterima. Harap, kita selalu mengharap rahmat Allah. Karena kata Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amalihi. Tidaklah di antara kalian masuk surga karena semata-mata amalnya. Tuh lihat. Dan apalagi kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung pungkasannya. Dan menjaga pahala agar tidak batal dan juga tidak batal pahalanya. Ya. Kalau menjaga puasa tidak batal itu banyak yang bisa. Tapi menjaga puasa supaya tidak batal pahalanya, ini yang tidak banyak bisa. Karena apa? Harus mempuasai seluruh anggota tubuh, bukan hanya zahir, tetapi termasuk juga batin. Termasuk juga batin. Nah, menyambut Ramadan ini kita tidak akan kita langsung masuk ke dalam risalah Ramadan. Di sini penyimpangan pada waktu menjelang Ramadan sudah lumrah dan ini mentradisi dari mulai nyekar, yaitu nengok ke kuburan mbahnya, familinya dengan membawa kembang setaman padahal cuma setoples. Kemudian sambil mengirim doa-doa, bahkan sampai karena tidak cukup untuk berdoa sendiri, ingin sebanyak-banyaknya nyewa doa. Tidak hanya itu saja, bahkan dikerahkan berbagai macam minyak, dari terendah serimpi sampai yang paling mahal ditumpahkan di kuburan. Sehingga kuburan itu lebih wangi ketimbang masjid. Kemudian dilanjutkan lagi ruahan, yaitu apa? Menjemput arwah mbahnya, dikirimin doa dan dibacakan Al-Quran. Bahkan juga ada sewa menyewa Al-Quran. Bahkan saking ketatnya persaingan sampai ada perang diskon. Surat Al-Baqarah didiskon 35%. Surat Yasin diskon 50% karena sudah cukup lancar. Na'udzubillah. Ada lagi munggahan sebelum puasa, malamnya kuat-kuatan makan. Padusan, yaitu mandi bebersih, yang dilakukan oleh orang Hindu juga ada, ya, tirtomoyo, mandi di suatu air yang memang memiliki daya magic yang sangat bagus. Ini biasanya mencari sendang, telaga atau sungai angker. Ada lagi sesajen, gedenya namanya sedekah bumi. Kadang di
makan di tempat pohon yang angker, perempatan, atau tempat-tempat yang angker, atau dibuang ke lautan. Kan ada yang sampai membuat sedekah bumi itu berupa tumpeng tingginya 5 meter, diameternya 10 meter. Itu. Hadirin sekalian, di sana juga ada tradisi tarweh keliling yang disebut dengan tarling. Ada lagi juga suling, subuh keliling. Ada lagi juga juling, Jumat keliling. Yang belum ada adalah maling, maghrib keliling. Ya. Yang lebih lucu lagi, ada tradisi maaf-maafan dilakukan, salah nggak salah minta maaf. Yang lebih aneh lagi, kenal aja belum sudah minta maaf. Dengan dasar hadis yang palsu, bahkan bukan palsu Pak. Enggak ada, enggak jelas asal usulnya. Di kitab manapun enggak ada. Yang meriwayatkan cuman Mas Google sama YouTube. Yaitu di mana beredar di YouTube dan juga di Twitter, di Facebook, WA. Jibril datang ke Rasulullah. Wahai Muhammad, abaikan puasa orang yang sebelum puasa seorang belum minta maaf kepada tetangganya. Istri belum minta maaf kepada suaminya. Dan anak belum minta maaf ke orang tuanya. Dan ada lagi juga begadang semalam suntuk. Dan juga pesta petasan kembang api. Ini semua menghiasi menjelang Ramadan. Dan pada waktu Ramadan, inilah yang saya maksud puasa ala adat. Nah, hadirin sekalian, sekarang keutamaan Ramadan. Jelas kita semua sudah tahu bulan Al-Quran. Makanya saya anjurkan di sini untuk khatam berulang kali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jangan stagnan apalagi disamakan di luar Ramadan. Maaf Pak, kita ini tradisinya sudah, adatnya sudah sangat rusak. Coba di luar Ramadan Quran nggak pernah ditengok. Bahkan fungsinya Quran cuman untuk 5 di Indonesia. 1 untuk sumpah jabatan. Yang kedua untuk musabaqah tilawatil Quran, kontes suara. Yang ketiga untuk cari ilmu gaib supaya pengen naik bus enggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, 41 kali enggak nafas. Ya insyaallah enggak bayar karena pingsan. Supaya masak enak membaca inna a'tainakal kautsar sambil ngulek bumbu 4 kali enggak napas. Insyaallah inna itu. Atau digunakan untuk hiasan dinding berupa kaligrafi baik masjid maupun rumah. Bahkan ada yang sampai menjual harganya 0,5 M, bahkan 1 M. Yang selanjutnya dibuat untuk, maaf Pak, ini yang mentradisi di kampung-kampung, dibuat untuk nakut-nakutin kuntilanak dan tuyul. Supaya rumahnya tidak dimasukin kuntilanak, gondorwo, tuyul, dan duitnya aman, diletakin Quran di pojok-pojoknya. Supaya uang kondangan gak diambil tuyul, diletakin di atas kotak kondangan Quran. Dan biasanya di bawah tempat kondangan itu, kotak kondangan dikasih lele. Supaya tuyulnya main-main lele. Itu. Selanjutnya hadirin sekalian, mohon maaf. Al-Quran sungguh sangat terlantar sekarang. Sesuai dengan aduan Rasulullah yang sejak 1500 tahun dulu Allah rekam. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rasul mengatakan, ya Allah, kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang diterlantarkan.
Tidak dibaca atau dibaca mungkin tidak direnungkan. Atau dibaca direnungkan tapi tidak diimani. Dibaca direnungkan diimani tapi tidak diamalkan. Ini semuanya masuk mencampakkan, menelantarkan. Dan hafalan kita pun sangat minim, gairah untuk kesana juga sangat minim. Bahkan maaf, kita kadang-kadang kebalik, mereka-mereka yang sekarang ini jauh dari sunnah, semangat menghafal Al-Quran, yang dekat bahkan mengaku ahli sunnah wal jamaah, mentelantarkan Al-Quran. Tidak dihafal. Kemudian syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Pak, setan dibelenggu tidak menghalangi bulan Ramadan itu tidak ada orang yang sesat. Tidak ada orang yang menyimpang. Karena apa? Yang bikin manusia menyimpang itu dua, setan sama nafsu. Kalau sekarang setannya sudah ditali, nafsunya enggak, gimana? Itu. Dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah itu, maradatus syayatin, petingginya setan, ya. Kemudian pintu surga ditutup. Sekarang pertanyaannya gini, Pak. Kalau pintu surga ditutup berarti kalau di luar Ramadan dibuka apa? Kalau sekarang pintu surga dibuka, di luar Ramadan dibuka apa ditutup? Dibuka hanya waktu-waktu tertentu, yaitu Senin dan Kamis. Berdasarkan hadis Rasulullah, tuftahu abwabul jannah kulla yaumil itsnaini wal khamis. Surga itu dibuka pintunya setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu ta'ala likulli man la yushriku billahi syai'a illa rajulun bainahu wa baina akhi syahna faqila andiru hatta yastaliha. Ya, Allah mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukannya kecuali orang yang punya kres, tidak akor. Dikatakan tunda dulu sampai mereka berdamai, jangan diangkat. Jadi pintu dibuka, pintu surga dibuka, amal diangkat. Makanya Rasul mengatakan, saya senang amalku diangkat dalam keadaan puasa. Selanjutnya disalin pintu neraka dibuka. Berarti kalau di luar Ramadan gimana? Dibuka apa ditutup? Siapa yang ngomong? Ya. Di sini yang sekalian dibuka semua. Makanya peluang maksiat setiap detik di sini Allah tutup. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa nada munadin, datanglah panggilan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan menghadaplah, wahai pencari keburukan tahanlah, hentikan. Kemudian di sana ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 10 bulan. Allah memerdekakan hambanya dari neraka setiap Ramadan. Ini menunjukkan bahwa lemahnya hadis yang menegaskan 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, dan 10 terakhir itqun minan nar. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa. Allah itu memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap menjelang buka. Wa dzalika fi kulli lailatin, itu terjadi setiap malam. Jadi menjelang buka ini pemerdekaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimerdekakan. Dan balasan pahala tanpa batas tadi sudah saya ini. Hukum puasa jelas fardu ain menurut ketetapan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Nah, kenapa kita puasa? Pertama, dalam rangka mengejar pengampunan Allah. Ya. Kemudian yang kedua termasuk golongan syuhada dan siddiq. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersyahadah la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitus salawat al-khams, saya solat 5 waktu,
Wa addaitu zakah, saya tunaikan zakat. Wa sumtu Ramadan, saya puasa Ramadan. Wa qumtuhu, saya qiyam juga. Fa mimman ana, saya termasuk golongan apa? Qala minas siddiqina wasyuhada, termasuk orang-orang siddiq dan syuhada. Allahu Akbar. Menjadi golongan yang terkabulkan doa. Dan ini juga jangan sampai keliru. Ada yang berkeyakinan doa itu, doa orang puasa itu dikabulkan hanya menjelang buka. Padahal hadisnya dhaif. Yang sahih, Rasulullah mengatakan, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, da'watus shaim, doa orang yang puasa. Wa da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Pak, sekarang saya tanya, apakah musafir itu doanya dikabulkan ketika berjalan dok? Kalau diem enggak? Kalau tidur enggak? Kalau seandainya dia sekarang ini sedang ada di dalam penginapan enggak? Tidak ada yang mengatakan itu. Bahkan saat di perjalanan, saat kita sampai di tempat, saat kita berdiam, mustajabud da'wah. Begitu juga puasa, 24 jam, siang malam. Makanya jangan disia-siakan untuk berdoa. Apalagi Ramadan belum tentu terulang lagi. Bukan karena hanya kita tidak punya umur, tapi bisa saja suasana kesibukan menuntut kita sehingga terlalaikan itu Ramadan. Atau suasana hati yang hidayah tidak seperti sekarang ini. Ya? Atau maaf hadirin sekalian, kita menjadi orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, bahkan membenci itu puasa. Na'udzubillah. Ancaman orang yang tidak puasa disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah pernah bermimpi dibawa oleh 2 malaikat yang tidak lain adalah Jibril dan Mikail. Ditunjukkan orang yang sekarang ini disiksa, kakinya di atas, mukanya diletakkan, dicungkirkan di bawah. Sementara dari sela-sela mulutnya, matanya itu pecah-pecah keluar darah. Lalu Rasulullah tanya, kenapa mereka itu wahai Jibril? Mereka itu orang-orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa uzur sebelum beberapa saat buka puasa. Bagaimana Pak sekarang yang buka sejak awal, sobeknya nyampe mana kira-kira? Yang sekarang dari mulai awal puasa sudah tidak puasa, sengaja tanpa uzur. Musafir juga enggak, haid nifas juga enggak, sakit parah juga enggak. Na'udzubillah. Dan ini sekarang Masya Allah sudah terang-terangan. Banyak orang-orang yang tidak puasa, terang-terangan, buka, makan, minum, terang-terangan. Ya. Puasa yang hari diragukan, jelas kita tidak dibolehkan puasa tanggal 30 Sya'ban sementara belum dilihat hilal. Itulah yang dimaksud Yaumus Syak. Katanya Ammar bin Yasir, siapa yang puasa Yaumus Syak faqad asa Abul Qasim, telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Sehingga Rasulullah mengatakan la taqaddamu sauma ramadhana bi saumi yaumin aw yaumain. Jangan kamu mendahului puasa dengan puasa sehari atau 2 hari. Maksudnya bukan puasa qadha, bukan puasa kebiasaan, tapi puasa dalam rangka kehati-hatian, barangkali sudah puasa. Ini enggak boleh. Biasanya ada orang sikapnya, saya hati-hati deh, puasa aja. Nanti kalau kebetulan Ramadan, alhamdulillah. Kalau enggak, sudah anak anggap sunnah aja. Enggak boleh. Waktu puasa hadirin sekalian dari terbit fajar dan fajarnya sodik. Fajar sodik itu menyebar seperti benang putih nampak dari ufuk timur, sisa malam seperti benang hitam. Sehingga Rasulullah SAW ketika dilaporin Adi bin Hatim, ya Rasulullah, saya pagi hari sahur, saya letakkan benang putih sama hitam di bawah bantal saya, enggak jelas-jelas.
Kata Rasulullah, gede banget bantal ente. Itu adalah benang putih maksudnya fajar, benang hitam maksudnya sisa malam. Kalau digunakan nutupin ufuk timur, bantalnya segede apa? Ini hadirin sekalian ya. Nah, syarat puasa muslim, orang kafir tidak boleh puasa dan tidak diterima. Baligh dan berakal, baligh anak kecil hanya dilatih. Berakal majnun tidak kena beban, ya. Badan sehat tidak sakit. Kalau sakitnya itu ada harapan sembuh cukup qadha. Tapi kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh cukup membayar fidyah. Seperti orang kena penyakit kanker stadium 3-4 atau sudah gagal ginjal, cuci darah. Itu semuanya cukup bayar fidyah. Tidak safar, artinya mukim. Bagi wanita harus bersih dari haid dan nifas. Nah ini ibu-ibu tolong diperhatikan. Ada sebagian wanita yang salah tafsir, salah simpul. Atau enggak tahu juga salah dengar. Perempuan ketika melahirkan itu kan nifas. Ketika nifas enggak boleh puasa. Nyusui enggak nyusui. Nah ini kadang-kadang hanya bayar fidyah tok alasannya nyusuin. Di sini yang kuat alasannya bukan nyusuin tapi alasannya nifas. Artinya perempuan yang sedang nifas, sedang nyusuin tetap harus mengqadha. Kenapa? Al-illah apa? Al-iftar bukan ar-radha. Alasannya adalah buka puasa karena haid nifas bukan karena menyusuinya. Kalau menyusui memang cukup bayar fidyah saja. Selanjutnya hadirin sekalian rukun puasa, niat. Kemudian niat itu juga malam hari, tidak boleh di siang kecuali sunnah. Dan tidak juga perlu dilafatkan. Karena gini loh Pak, ketika kita sekarang jam 4, ambil piring, cuci mulut, cuci tangan. Mau apa? Sahur. Ada yang habis makan 1 piring, 1,5 piring, bilang Pak, maaf Pak, saya mau niat. Loh, tadi sepiring setengah itu niatnya apa Pak? Ya, mosok ngigo, ngimpi. Kemudian menahan diri dari fajar sampai terbenam matahari. Dan yang terakhir adalah masalah yang terkait dengan menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Sunnah-sunnah puasa, mengakhirkan makan sahur, menyegerakan buka puasa, menambah dan berpacu dalam beramal soleh, memberi buka puasa, bertaubat dan berdoa, tidak membalas keburukan dengan keburukan, berdoa ketika saat berbuka puasa. Ini walaupun hanya sekedar penekanan, ini tidak dasarnya hadis yang dhaif tadi. Berbuka dan makan sahur dengan kurma yang basah atau kurma kering, banyak membaca Al-Quran dan bersikap dermawan seperti Rasulullah SAW. Nah, makan sahur ini jangan sampai enggak. Karena Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena makan sahur itu berkah. Bahkan pemisah antara puasa orang ahlul kitab dengan Islam adalah makan sahur. Dan makanan yang paling bagus adalah apa? Tamr. Ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur orang mukmin adalah tamr. Dan tidak mengapa kita melanjutkan makan minum sementara adzan mulai dikumandangkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Ada sebagian ulama yang mendhaifkan, tetapi wallahu a'lam bissawab, yang mensahihkanlah yang kuat. Jika di antara kalian dengar azan sementara wadah makan minum ada yang di tangannya, maka lanjutkan, jangan diletakkan sebelum habis. Alasannya gini Pak, kalau kita paksakan hadis ini dhaif, akhirnya ada orang yang enggak mungkin semuanya harus melihat jam ketika sahur. Masuk jamnya akan diletakin kayak spion begitu. Kemudian orang juga enggak mungkin bisa connect langsung, Pak udah azan belum? Dan azan pun enggak mungkin pas fajar langsung. Nah,
Masa sekarang sudah di mulut, sudah di sini Pak, dimuntahkan. Kalau dimuntahkan sengaja apa hukumnya? Batal, ditelan, batal juga. Gimana? Nyangkrok di sini. Ya gimana? Dimuntahkan batal kan sudah masuk adzan kan? Kalau dimuntahin sengaja kan batal. Kalau ditelan batal, gimana? Ya udah dibiarin di tenggorokan. Nggak lucu. Tapi ini berbeda dengan berhubungan suami istri. Karena itu memang bisa dilakukan. Adzan tet, ya udah. Jangan dilanjutin. Ini jangan kayak makan minum kurang dikit, nggak boleh. Ya. Berbuka puasa. Rasulullah menganjurkan disuruh segera. La yazalu nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia itu dalam keadaan baik selagi menyegerakan makan buka puasa. Bahkan dianjurkan juga untuk membaca dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Dan bila kita berbuka di tempat orang lain, hendaknya kita doakan Allahumma at'imhum man at'amani wa asqihi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang memberi makan saya dan berilah minum orang yang memberi minum saya. Atau membaca aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Yang tidak kalah pentingnya memberi buka orang puasa, yang kata Rasulullah, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Ya, barang siapa yang memberi buka puasa orang yang sedang berpuasa, maka mendapatkan pahalanya, tidak mengurangi pahala dia. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja, memasukkan cairan infus pengganti makanan, ini juga diperhatikan. Muntah dengan sengaja, ini dalilnya jelas. Wanita yang datang haid nifas walaupun kurang 5 menit sebelum maghrib. Waduh, nanggung banget. Keluar kurang 5 menit sebelum maghrib. Gimana? Batal enggak? Batal. Ini sama aja untungnya, Masya Allah, sahur-sahur. Setelah adzan 5 menit subuh haid. Nah, itu bebas. Sama, jadi jangan cuma diterima paket hematnya aja. Ya, paket utuh. Hubungan badan, kalau sengaja kena kafarat memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, hal-hal yang dibolehkan, boleh bagi orang yang akan berpuasa bangun sebelum subuh dalam keadaan junub dan nanti mandinya setelah adzan, setelah sahur. Dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak dan mempergunakan pasta gigi, namun usahakan jangan sampai tertelan. Daripada antum menelan odol, mendingan makan gulai karena sama batalnya. Ya, boleh bersumbu dan bercium, tapi jangan sampai keluar. Ini khususnya bagi orang yang tidak bisa menahan syahwat, hukumnya makruh mendekati haram. Makanya ketika ada orang datang tua ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya puasa mencium istri, enggak apa-apa. Kemudian ada yang muda, ya Rasulullah, saya puasa mencium istri, enggak boleh. Loh, tadi boleh, saya enggak. Rasulullah mengatakan, inna syaikha amsaku li irbihi, kakek itu lebih kuat menahan syahwatnya. Boleh memasukkan cairan suntikan obat yang tidak berfungsi sebagai makanan, menetes cairan lubang kemaluan, mengobati luka, tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, berbekam, mencabut gigi, boleh semua ya. Boleh mencicipi makanan dengan catatan tidak sampai masuk ke tenggorokan. Ya. Boleh bersela, memakai wangian, memakai minyak rambut, memakai wangian dengan cara pengasapan, membakar kayu garu dan yang lainnya. Ya. Dibolehkan bagi wanita menggunakan obat untuk memperlambat haid kalau memang tidak mengganggu kesehatannya, supaya puasanya utuh penuh, boleh, nggak apa-apa. Seperti haji kondisinya, tapi sebaiknya dihindarkan karena haid itu pemberian Allah secara alami.
Boleh menelan ludah atau dimakruhkan menelan dahak. Kalau sekarang dahak berupa kental, nggak boleh. Atau ludah dikumpulin banyak kemudian ditelan. Itu koyo tega banget. Apabila keluar darah kemudian ditelan, ini juga membatalkan ini. Boleh melakukan penguapan melalui mulut atau hidung dengan oksigen. Semisalnya umpamanya orang kena asma diuapin. Itu boleh ya. Hal-hal yang dikecualikan bila berniat puasa lalu makan sahur, kemudian dia tertidur, tidak terbangun kecuali setelah matahari terbenam, maka puasanya sah. Jadi ada orang yang sekarang umpamanya berniat puasa lalu makan sahur, habis sahur tidur, bangun nanti maghrib. Masya Allah, hebat ini. Ini Masya Allah, tidur muri ini ya. Sah puasanya, soal sah kita bicara sah. Mimpi bersetubuh, walaupun sampai keluar mani tidak membatalkan puasa, cuman wajib mandi aja. Bagi yang telah berniat puasa, lalu pingsan seharian, puasanya hari itu sah. Umpamanya puasa, jam 9 pingsan, sembuh-sembuh maghrib. Sah nggak puasanya? Sah, insya Allah. Apabila sedang, kecuali dikasih makan orang ya, nggak sadar dia ya itu. Apabila sedang bepergian dan tidak berpuasa lalu ia kembali pada siang hari dan mendapatkan istrinya baru bersuci dari haid nifas pada saat itu, maka dibolehkan menggauli istrinya, tapi istrinya batal. Ya, istrinya batal. Apabila wafat dan memiliki tanggungan nazar, baik berupa puasa, haji, itikaf, wajib diqadha. Bila berniat untuk membatalkan puasa, maka puasanya batal sebab puasa dinyatakan sah bila tegak rukun puasa. Di antara rukun puasa adalah niat. Bila seseorang tidur di malam ke-30 Sya'ban dan mengatakan jika besok Ramadan maka saya akan berpuasa, lalu esoknya terbukti sudah masuk puasa. Umpamanya gini, ada orang tidur malam itu, entah maghrib atau ba'da isya, enggak bangun-bangun kecuali pagi, tapi dia niat udah tadi niat, maka seperti itu sah. Bila dalam keadaan safar di bulan Ramadan dan berpuasa kemudian berhubungan intim, maka hanya wajib mengqadha. Jadi berhubungan intim di bulan Ramadan kalau lagi safar boleh. Tapi ada yang enggak boleh, tetap kena kafarat. Ada orang pingin hubungan suami istri, pura-pura safar ke Bandung, dibikin-bikin supaya bisa. Nah ini tetap, karena innamal a'malu binniyat hitungannya. Bila suami mencium, memegang dan meraba istri dari luar pakaian maka tidak berdosa walaupun menyebabkan nafsu selama ia mampu menahan diri dan tidak keluar mani. Sengaja tidak berpuasa selama Ramadan sebagian, sementara itu hukumnya, semuanya tahu hukumnya, tidak ada uzur, maka dia melakukan dosa besar dan harus ini taubat. Apabila sekarang pesawat tinggal landas, umpamanya begini Pak, ya tolong diperhatikan. Kita take off jam 5:30, jam berapa ini? Jam 5 take off, ya, atau jam 5:30, sebentar lagi take off. Ini buka puasa jam 5:30, ternyata nggak buka-buka itu, karena apa? Matahari nongol terus. Saya kemarin rada kesel sama pramugari. Ya, saya pulang dari Papua. Itu kan memang kalau menurut waktu Papua sudah berlalu 1,5 jam. Anak tanya, Mbak udah buka belum? Udah. Karena memang mendung. Anak makan. Subhanallah. Matahari ada masian. Astagfirullah. Udah jaga gue puasa susah-susah itu. Ya Allah, udah. Namanya puasa, nahan, mau marah dimarahi siapa? Dia juga jangan-jangan non muslim. Iya kan? Nah, dalam kondisi ini apa yang terjadi? Wajib mengqadha. Karena aslinya masih siang. Karena segala sesuatu dibangun di atas asalnya. Contoh gini, sama juga. Antum mengira maghrib, azan, ternyata cuman iklan. Iya kan, kadang-kadang azan, Allah, wah cepat-cepat. Karena ingin menerapkan sunnah, cepat-cepat buka. Ya, promak.
Anda ingin sehat perut saat puasa, minumlah Promak. Ya batal deh. Itu mengganti qadha. Beda dengan sekarang subuh. Ya, kita makan ngiranya masih malam, ternyata sudah adzan. Enggak pakai speaker, enggak dengar. Maka sah karena dibangun segala sesuatu atas asalnya. Al-asal malam. Tadi asalnya siang, enggak boleh makan. Nah, ini kondisi terkait dengan masalah-masalah hukum yang kecil-kecil seperti ini. Begitu juga orang tadi harus nunggu sampai matahari terbenam. Itu Pak bedanya sampai 3 jam. Kalau kita itu naik, ya itu nggak turun-turun matahari karena kejar-kejaran. Yang paling enak mau buka itu ke timur. Itu take off jam 5, nggak selang lama langsung buka itu antum. Gitu. Makanya kalau antum mau cepat buka, naik aja pesawat ke timur. Gitu. Begitu juga orang yang sekarang 6 bulan sama sekali nggak ngelihat matahari. Atau daerah negeri yang 6 bulan mataharinya nggak pernah turun. Ada. Nah dalam kondisi ini puasanya disamakan dengan Mekah Madinah atau disamakan dengan negeri yang paling dekat normal mataharinya. Ini kasus juga. Siapa yang puasa di Indonesia pergi kayak begini iktikaf terakhir. Ternyata sampai di sana puasanya 28 tok saya dapatnya. Dia harus mengqadha sehari karena Ramadan atau bulan itu tidak boleh kurang dari 29. Dan dia harus ikut puasanya mereka. Tetapi kalau lebih ya sudah, tetap ikut sama negeri mereka walaupun lebih. Dan kelebihannya itu merupakan suatu nafilah. Karena Rasulullah mengatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Puasa bersama kalian puasa, beridul fitri bersama kalian idul fitri dan beridul adha bersama-sama kalian idul adha. Nah, hukum seputar puasa ini ada 10 kondisi orang. Satu, puasa orang kafir. Aslinya orang kafir itu tidak diwajibkan menjalankan syariat. Cuman dituntut untuk masuk Islam. Tapi kalau seandainya dia masuk Islam di pertengahan hari, maka dia wajib melanjutkan sampai nanti maghrib. Dan tidak dianjurkan untuk mengqadha hari itu. Kemudian puasa anak kecil. Ini bentuknya seperti latihan tapi tidak wajib karena rufi'al qalamu an thalathin. Catatan pena diangkat dari 3 orang, diantaranya adalah was-sabi anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Tapi tetap dilatih ya. Bahkan Imam Malik mewajibkan anak kalau kuat untuk puasa harus. Ya. Terus kemudian puasa orang gila. Gila ada total itu gugur. Tapi kalau gila tadi kadang nyeng, kadang ngadat, kadang ceng. Nah ini dilihat. Kalau kebanyakannya itu gila, gugur. Tapi kalau kebanyakannya waras, maka wajib. Ketika warasnya. Gitu ya. Dan barang siapa yang sekarang ini sembuh gilanya di tengah hari juga sama. Diwajibkan melanjutkan puasanya dan tidak diwajibkan mengqadha puasa yang dipuasain pada hari itu. Selanjutnya puasa orang pikun. Di sini gugur total seperti orang-orang gila, tidak diwajibkan bayar fidyah juga. Karena pikun itu beda dengan lanjut usia. Kalau lanjut usia itu bayar fidyah, ini pikun hilang kesadarannya. Maka statusnya seperti orang gila. Puasa orang lemah, contohnya seperti orang hamil menyusui, lemah. Atau puasa orang yang sekarang ini kerja di tempat yang sangat sulit. Nah ini Pak, siapa yang kerja sangat sulit, mau nggak mau membatalkan puasa, kalau permanen cukup bayar fidyah. Tapi kalau puasa tersebut berat sekali, cuman kadang-kadang wajib membayar qadha. Ini pendapat Syekh Muhammad Asy-Syukairi, termasuk juga beliau menulis kitab As-Sunan wal Mubtada'at. Ya. Dengan demikian siapa yang melakukan pekerjaan atau bekerja di tempat yang berat secara permanen, itu wajibnya cuma membayar fidyah. Contoh berat permanen,
puasa bekerja di tempat yang suhunya 1500 Celcius, derajat Celcius. Ada Pak? Kerja di neraka itu. Ada. Antum tahu nggak pengepresan plat mobil? Ada yang kerja di situ? Itu suhunya 1500 sampai 2000. Kalau dia tidak kuat, boleh berbuka, termasuk juga dalam rangka untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Nanti di akhir kita akan bahas. Kalau itu sifatnya permanen terus-terusan seperti itu, contoh aja Pak, orang yang nabi sebulan Ramadan disiksa dan dia di penjara nggak jelas keluarnya. Ini kewajibannya bayar fidyah. Ada nabi-nabi yang di camp konsentrasi itu, masya Allah. Ya, nasallallahu al-afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari itu. Itu ada yang disuruh berdiri sepanjang hidupnya. Dengan lebar cuman setengah meter atau 1 meter. Dikasih cahaya cuman segini, besarnya. Ya, ada yang ditali, sholat aja nggak bisa, wudhu nggak bisa, ya itu udah wudhu apa adanya. Inilah yang disebut dengan as-shalah faqidut tahuraini. Orang sholat yang kehilangan 2 suci, wudhu nggak bisa, tayamum juga nggak bisa, sholat apa adanya. Begitu juga puasanya tinggal bayar fidyah. Karena dia buka nggak bisa, sahur nggak bisa. Bahkan puasa nggak puasa itu nggak dikasih makan. Bahkan kadang-kadang mereka sengaja makanan itu ada sesekali dihadirkan di siang hari Ramadan. Nah, bagi itu cukup membayar fidyah. Puasa musafir itu cukup membayar qadha. Puasa orang sakit itu ada 2, sakit yang ada harapan sembuh itu membayar mengqadha, yang tidak ada harapan sembuh membayar fidyah. Nah, puasa wanita haid dan nifas ini cukup membayar qadha. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah bagaimana kita, kenapa haid itu nifas ya, ini apa yang kita lakukan? Ya, kata Rasulullah SAW, kata Aisyah, kunna nu'maru biqadha'i shaum wa la nu'maru biqadha'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat, kata Aisyah. Puasa wanita hamil dan menyusui menurut pendapat yang rajih yang kuat hanya cukup membayar fidyah. Alasannya hadis Rasulullah, innallaha wada'anil musafir syatra shalah. Allah menggugurkan separuh salat dari orang musafir. Pak, kalau musafir sudah sampai rumah, diwajibkan enggak mengqadha yang separuhnya? Enggak. Begitu juga wa anil hamil wal murdi as-sauma, Allah menggugurkan orang dari orang hamil dan menyusui puasa. Berarti tidak wajib mengqadha. Adapun fidyah berdasarkan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Kata Ibnu Abbas, masuk ke dalam ayat ini adalah orang hamil dan menyusui. Sehingga orang hamil dan menyusui cukup membayar fidyah, tidak qadha. Selanjutnya puasa keadaan darurat, tadi yang saya katakan menyelamatkan orang-orang yang darurat. Seperti tenggelam, kebakaran dan yang lain. Mengqadha puasa tadi, menembus kafarat, ya, dan membayar fidyah, ya, setengah sok, ya. Siapa aja yang wajib qadha, siapa aja yang membayar kafarat dan juga fidyah tadi sudah saya jelaskan. Dan di sini ada puasa-puasa sunnah, puasa-puasa yang dilarang, dan yang terakhir adalah sholat sunnah tarawih. Saya jelaskan sholat sunnah tahajud itu mulia, karena itu tradisi orang-orang dahulu. Bahkan orang-orang dahulu jarang tidur di malam hari. Sehingga Rasulullah mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablahum. Jagalah qiyamul lail, karena itu tradisi orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Qiyamul lail itu mendekat kepada Allah. Wa manhatun 'anil ismi, yang mencegah dosa. Wa takfirun lisayyi'at, menghapus buruk. Wa mataraddatun lidda 'anil jasad,
mengusir penyakit dari jasad. Makanya Masya Allah, katanya Wahab bin Munabbih, sholat di waktu malam akan membuat orang yang rendah kedudukannya menjadi mulia dan orang hina menjadi wibawa. Sedang puasa di siang hari akan mengekang seorang dari syahwat. Kata Aisyah, jangan tinggalkan sholat sebab Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Kalau tertimpa lesu capek, dia sholat sambil duduk. Ya, kata cara sholat taraweh, ya, bisa dikerjakan di awal, di akhir, tapi afdalnya di akhir. Dengan berjamaah, karena fadilahnya man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai ditulis seperti solat semalam suntuk. Bisa mengerjakan 11 dengan 2 salam, 2 salam, 2 salam, diakhiri witir 1 atau 3 sekaligus. Dua-duanya ada sunnahnya. Namun seandainya sekarang ini kita kerjakan 13 juga boleh, 21 juga boleh. Karena dasarnya ada di dalam musannaf, ya, Abdul Razak, di mana beliau menurunkan riwayat tarawihnya Umar ketika itu 21 dan sanadnya ini adalah sahih. Dan kata Imam Ibnu Hajar, ini tidak bertentangan. Kalau bacaannya panjang, ambil 11. Kalau bacaannya ringan pendek, maka ambil 21. Dan pada zaman Umar itu sangat mungkin. Karena sholat bukan sekali malam tok. Kalau sholat itu cuma semalam saja, terus kemudian ada riwayat 11, ada riwayat 13, ada 21, ini ittirab, benturan, goncang. Tapi ini 30 hari Pak. Bisa sesekali 11, 13, 21, dan riwayatnya ada. Dan caranya hadis Aisyah, di mana Rasulullah SAW sholat setiap 2 salam, 2 salam. Dan tidak bertentangan dengan ucapan beliau yusolli arba'an 4-4. Maksudnya 2 salam 4 istirahat. Kata Lais bahkan zaman dahulu bacaannya itu bangsa ratusan ayat sehingga istirahatnya sekira 1 ayatnya, 1 rakaatnya. Dan adapun mengerjakan sholat di awal waktu, ini praktek pada zaman Umar. Ketika Umar bin Khattab mengumpulkan satu masjid dengan satu imam, mereka melakukan sholat qiyam setelah sholat isya. Namun Umar bin Khattab melakukannya di akhir malam. Bahkan Umar bin Khattab ketika itu hanya memantu, ya, memantu bersama Abdurrahman bin Abdul Qari, ya, memantu. Sampai beliau mengatakan ketika sholat sedang dilaksanakan, ni'matil bid'ah hadihi, ini adalah senikmat-nikmatnya bid'ah. Maksudnya di sini ada lughatan. Maksudnya gini loh Pak, saya nggak ingin bertele-tele bahas masalah itu. Maksudnya kondisi seperti kita. Selama ini masjid Masya Allah, jamaahnya kurang, tarawihnya nggak semarak. Subhanallah, pengurus baru ditata, ditertibkan, bahkan masyarakat dimotivasi, didatangkan ustadz. Akhirnya tahun itu tarawih itu membludak sampai keluar masjid. Apa kata pengurus Pak? Masya Allah, baru kali ini masjid ini sholat tarawih seperti ini. Iya enggak? Iya. Baru kali ini. Bukan berarti sebelumnya enggak ada sholat tarawih. Sebelumnya Rasul sudah melakukan hari pertama, kedua, ketiga, 4 enggak sholat dan menjelaskan, saya tahu kondisi kalian, tapi saya takut ini nanti diwajibkan kalian tidak mampu. Ini untuk menghimpun, dan setelah sholat witir boleh sholat lagi. Di sini sudah saya jelaskan, intinya la witrani fi lailatin, tidak ada witir dalam satu malam. Tentang Lailatul Qadar, ikhwah sekalian, kita kejar dengan qiyamul lail. Qiyam Ramadan terakhir, menghidupkan 10 ini terakhir. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jangan lagu kita akhir Ramadan lagi-lagi tradisi. Kebanyakan orang kalau sudah Lailatul Qadar sibuknya bikin kue, sibuknya sekarang ganti pakaian, sibuknya keliling mall. Maaf, kadang terjebak macet berjam-jam pada waktu tanggal 27 di mana malaikat turun, tanazzalul malaikat warruhu fiha. Makanya sudah enggak waktunya lagi antum terus-terusan kejebak ke tradisi itu. Yuk,
tinggalkan kebiasaan. Kita akhiri di masjid sampai ini takbir, sampai malam Ramadan terakhir. Menjelang Idul Fitri baru kita mikir mau mudik hari kedua, ketiga. Bahkan di sana ada mudik yang paling bagus, praktis dan murah, yaitu 6 bulan setelah Idul Fitri. Itu bagus, murah, mudah dan gak macet. Cara mencarinya terakhir yaitu dengan memperbanyak membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan tempat Lailatul Qadar ganjil. Dan ganjil itu Pak, kalau sekarang cuma 29, ganjilnya itu di genepnya. Sekarang kita hitung. Pak, kalau sekarang kita ngitung 9 terakhir, 9. Ganjilnya mana Pak? Hah? Tanggal 20. Terus tanggal 22, 24, 26, 27 udah. Ya. 28 udah. Kan ganjil itu 5 ya. 20, 22, 24, 26, 28. Nah, itu kalau ganjilnya di tanggal 29 Ramadannya. Jadi antum jangan cuma ngejar tanggal 21 toh. Iya kalau 30. Kalau 29 lewat antum. Intinya kita kejar dari awal sampai akhir. Karena kalau sekarang 30 memang benar. 10 terakhir ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Iya kan? 5 nih 5. Ini ganjil enggak? Ini berapa? Genep. Nah, ganjilnya gini. Kalau 29 mana ganjilnya? 20, 22, 24, 26, 28. Nah ini. Jadi ini pemahaman kadang masih belum nyampe ke kita. Untuk pengertiannya lihat di buku saya turunkan hadis itu dan penjelasan ulama 146 insyaallah. Dan tanda-tanda Lailatul Qadar, malam hari itu nampak dalam keadaan cerah, senyap, sunyi, terang. Dan pagi harinya matahari terbit seperti mangkuk ya. Dan orang yang paling merugi adalah orang yang terhalang. Dan iktikaf tolong jangan sampai lewat. Cari masjid yang paling asri, yang paling enak, yang paling sunnah. Kemudian di sana ada ceramah-ceramahnya, apalagi daurah-daurahnya Masya Allah. Dan hikmahnya kita putus komunikasi dengan manusia. Hanya komunikasi kepada Allah. Karena komunikasi dengan manusia bikin keruh hati. Sementara sama Allah bersih hati. Dan zakat fitrah wajib bagi siapa aja yang menemukan puasa dan malam Id. Ya, kecil besar. Dan Idul Fitri. Ini sunnah-sunnahnya. Ya, kita takbir, kemudian berangkat dari satu jalan pulang dari jalan lain, pakai pakaian paling bagus, mengenakan minyak wangi, mandi dan mengikuti sholat diawali dengan khutbah. Ini sholat dulu baru khutbah, kemudian setelah itu berakhir dan kita perbanyak takbir di malamnya sampai imam naik mimbar. Dan hadirin sekalian, bacaan-bacaan takbir di sini juga saya jelaskan dan hukum-hukumnya. Nah, kesalahan menyambut Idul Fitri, tradisi mudik, bersolek dan tabarruj, tenggelam dalam maksiat, dan tradisi ziarah kubur, tradisi sungkeman, hari raya ketupat, tradisi halal bihalal, mendatangi tempat hiburan, takbir keliling yang disebut dengan tarling, grebek Syawal di mana-mana. Ada banyak acara grebek bikin gunungan sampai makanan itu tingginya 5 meter, 7 meter. Nah yang di sini saya akhiri hadis-hadis dhaif dan maudhu seputar Ramadan. Insya Allah demikian. Mungkin ada yang tanya. Ya, ya.
Takdir tahunan manusia itu ditulis ketika bulan Ramadan. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar atau di malam tertentu. Iya, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Terus kemudian Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran, ya surat Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu diputuskan perkara yang penuh dengan nilai kebijakan, yaitu putusan takdir. Orang tua ana sudah lanjut usia dan di bulan Ramadan ini beliau berpuasa saat sahur, beliau sahur. Tapi pada pagi siang beliau makan, minum tanpa sadar. Beliau sedang ini. Ya kalau nggak sadar ya berarti pikun. Ya nggak kewajiban apa, ngobok juga enggak, bayar fidyah juga enggak. Tapi kalau sadar bayar fidyah aja. Ukuran fidyah setengah sok atau 1,2 kilo. 1,2 liter maaf. 1 liter 2 on. Ya. Jika saya wanita sedang mengqadha puasa Ramadan kemudian mendadak siang ada undangan makan siang, apakah boleh berbuka? Hadirin sekalian, tidak boleh. Karena yang boleh itu hanyalah kaitannya dengan puasa sunnah. Dalilnya al-mutatawwi' amirun li nafsi, orang puasa sunnah punya hak terhadap dirinya, mau terus mau batal. Tapi kalau qadha lanjutkan. Nanti antum enggak selesai-selesai. Ada kondangan makan batal, kondangan makan batal. Kapan selesai qadhanya? Apakah ritual khutbah sebelum tarawih disunahkan? Kalau dilazimkan tentu tidak boleh. Karena gini Pak alasannya. Ada 4 sholat sunnah yang dianjurkan jamaah. Semua ada khutbahnya kecuali tarawih. Idul Fitri, Idul Adha. Istisqa, gerhana, ada khutbahnya semua. Yang enggak ada apa? Tarawih. Nah nanti kalau ada khutbah apalagi diletakkan selalu kalau habis sholat isya mau tarawih. Ini kesannya kayak seperti sholat id. Nah itu loh. Tapi kalau kadang-kadang tidak dilazimkan, apalagi diletakkan setelah sholat tarawih, sholat witir, nggak ada masalah. Ya, yang jadi masalah kadang-kadang dijadwalkan kayak khutbah Jumat. Temanya dirapikan ini, bahkan maaf lebih panjang khutbahnya daripada sholatnya. Itu ceramahnya 1 jam, sholatnya 7 menit kayak di Blitar. Itu Masya Allah, racing. Itu. Wanita hamil munsyi apakah wajib mengqadha puasa bila telah melewati keadaan? Saya katakan tadi, menurut pendapat yang rojih cukup membayar fidyah saja. Ya, dalilnya tadi Rasulullah menggugurkan dari orang musafir separuh sholat, nggak wajib qadha kan? Menggugurkan dari orang hamil dan puasanya, hamil dan menyusui puasa berarti juga gugur. Tinggal fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Surat Al-Baqarah ini kata Ibnu Abbas maksudnya adalah orang hamil menyusui jompo lanjut usia. Semua salam Allah. Kalau anak tinggal di Jakarta terus mau bayar zakat fitrah boleh enggak di kampung karena setiap menjelang lebaran? Inti aslinya zakat itu untuk sekitar kita. Rasulullah mengatakan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari kaya mereka, dikembalikan dari orang miskin mereka. Miskin sekitar mereka. Tapi kalau memang maslahatnya ada, silahkan dikirim ke sono sini, apalagi di sekitar kanan kiri kita enggak ada orang miskin. Antum miskin pun enggak sholat atau kacau balau, atau antum terang-terangan tahu uang zakat saya dibeliin mercon, malah dibeliin togel, dibeliin rokok. Mendingan antum cari yang lebih maslahat. Apabila di HP ada Al-Quran di bawah dalam WC, enggak ada masalah, yang penting antum matikan. Seperti antum hafal Quran itu loh. Yang penting enggak bunyi di WC kan. Tapi antum kan hafal Quran, nyimpen Quran. Tapi kalau antum bunyi di WC, ya enggak boleh. Sama Quran antum bunyikan di WC juga enggak boleh gitu. Boleh enggak membaca Al-Quran di bulan Ramadan menggunakan mushaf yang pakai? Boleh kalau untuk qiyamul lail, tidak boleh kalau untuk sholat wajib. Karena aslinya sholat wajib itu faqra'u ma tayassaru minal Quran. Baca semudah bagimu dari Quran. Yang mudah. Tapi kalau qiyam boleh, dalilnya Aisyah pernah sholat sama dakwan budaknya. Karena dia tidak hafal Al-Quran, dia memegang mushaf.
Apabila orang tua kita menganggap ajaran sunnah ini sebagai aliran keras sehingga beliau lebih mengagungkan adat istiadat, ya antum dakwai sampai mati. Kayak Nabi Nuh aja dakwai istrinya sampai mati, dakwai anaknya sampai mati. Nabi Ibrahim dakwai orang tuanya sampai mati. Ya, bil hikmah, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'idah al hasanah. Apa nafkah suami ke istri itu berupa uang yang dipakai untuk membeli keperluan rumah tangga dan membayar keperluan rumah tangga, atau nafkah istri itu di luar dari kebutuhan pembayaran rumah. Semua kebutuhan wajib, baik itu papan, pangan, ya, sandang, dan juga kebutuhan sekolah anak, itu semua nafkah. Ya, nafkah. Itu. Termasuk obat, ya, obat-obatan, bersalin, itu semua masuk nafkah. Mana yang lebih dahulu, puasa qadha atau puasa Syawal? Pak, puasa qadha. Karena logika dalam suatu kaidah usul fikih, wajib lebih didahulukan sunnah apa sunnahnya dulu atau wajibnya? Wajibnya dulu. Dan umur kita tidak tahu. Dan subhanallah Pak, betul. Saya temui ada orang yang mendahulukan sunnahnya, akhirnya keduluan hamil. Mendingan masih ada waktu. Hamil nyusui, akhirnya nggak sempat qadha. Mati gimana? Atau ada keperluan lain yang nanti kita nggak bisa qadha. Makanya didahulukan qadha. Dan logikanya juga gini kan. Siapa yang puasa Syawal 6 seperti puasa 1 tahun. Karena kalau 30 lengkap kali 10 berapa? 300. 6 kali 10 berapa? 60. 1 tahun berapa? 360 tahun. Logikanya dapat pahala 1 tahun. Berarti kalau sekarang masih kurang 2 hari belum diqadha, 30 enggak? Dikaliin 10 enggak jadi 1 tahun. Makanya di sini harus diperhatikan. Fatwa Syekh Utsaimin lebih didahulukan puasa Ramadan qadha daripada Syawal. Tentang nanti enggak bisa, qadarullah. Masya Allah, dan Allah insya Allah menghitung niat kita, tekad kita. Karena Rasulullah mengatakan, man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asyru amsaliyah, wa man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Siapa yang mengajak kebaikan bisa melaksanakan dikasih 10, siapa yang mengajak kebaikan tidak bisa karena ada aral, maka mendapatkan 1 kebaikan. Allahu Akbar. Akhir, apa ada dalil bila seseorang wafat dia berwasiat untuk mendonorkan mata atau enggak? Boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan kasru idhamil mayyit kakasriha hayya. Merusak anggota tubuh mayit itu seperti pada waktu hidupnya. Kalau hidup enggak boleh, mati juga enggak boleh. Ya. Ana pernah sekolah di luar negeri Inggris, ketika summer ana tidak kuat puasa. Betul, karena kalau summer itu puasanya itu sampai 19 jam. Ya. Oh, itu. Nah, langkah-langkah orang di sana itu ini karena di sono kudaannya besar, iman enggak kuat, udah menyamakan dengan Indonesia. Lucu. Jam 6 buka. Padahal itu matahari, Pak, belum asar itu. Jam 6 di sana itu belum masuk asar. Ya, belum masuk asar. Mungkin baru zuhur selesai. Nanti maghribnya jam 11. Tuh, Masya Allah. Kelenger antum. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 jam. Tapi tetap harus puasa. Gitu. Enggak boleh menyatakan musafir. Itu. Giliran ini rugi musafir, giliran untung mukim. Ada, Pak, Bapak kok enggak? Oh iya Pak, saya kan mukim Pak. Itu. Loh, Bapak kok enggak puasa? Loh, saya kan musafir Pak. Aneh sama ini. Ini untung ini Islam dicomot-comot yang enak toh. Wallahu a'lam bishawab. Dan batasan menundukkan pandangan terhadap lawan jenis sampai mana? Ya sampai mata. Itu. Yang penting mata antum lihat enggak? Itu aja. Jadi kalau ditanya sampai mata, yang penting antum enggak lihat, itu aja. Itu. Sekarang kan sulit Pak.
atas repot, tengah repot, bawah repot, merem apa? Cadaran. Ya, kita harus bisa bernegosiasi dengan diri kita sendiri. Jangan lihat. Itu. Karena Rasulullah mengatakan kepada Ali, ya Ali, iyyaka wan nadhra fa inna lakal ula walaysa lakal thaniyah. Wahai Ali, waspadalah terhadap pandangan karena yang pertama hakmu, yang kedua sudah setan. Bukan milikmu. An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis, kata Rasulullah. Pandangan adalah panah setan yang beracun buat untuk kita. Pasti terbunuh. Makanya semua itu mata. Pak, sekarang antum tertarik makanan awalnya apa? Mata. Yang paling pertama nipu kan mata, nipu lidah, lidah nipu perut, kan gitu. Awalnya mata. Nah, di sini dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, karena waktu sudah jam 6 dan alhamdulillah kita bisa sekilas membahas tentang masalah ritual Ramadan antara adat dengan syariat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penjelasan-penjelasan tentang puasa. Semoga puasa kita tersisa ini semakin maksimal dengan penjelasan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.